Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif dari kelas manajemen Asore. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya. Oke. Dari soal nomor 1, ketika awal membuka usaha, seorang pedagang memperoleh penghasilan 2 juta per bulan. Setahun berikutnya, penghasilan per bulannya akan naik sebesar 210.000. Demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Berapa penghasilan pedagang itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-9? Oke, mari kita jawab ya. Menggunakan rumus aritmetika. Diketahui suku awalnya adalah 2 juta dan memiliki beda sebesar 210.000. Dan yang dicari adalah N-nya itu 9, yang ke-9. Dan kita menggunakan rumus ini. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Lalu masukkan ke rumusnya. U9 sama dengan 2 juta ditambah 9 kurang 1 dikali 210.000. U9 sama dengan 2 juta ditambah 8 dikali 210.000. U9 sama dengan 2 juta ditambah 1.680.000 menjadi 3.680.000. Maka U9-nya jadi penghasilan per bulan pedagang itu pada tahun ke-9 adalah 3.680.000 rupiah. Oke. Soal kedua. Berdasarkan survei terhadap 440 masyarakat usia kuliah menyatakan bahwa 250 berstatus pekerja dan 130 berstatus mahasiswa. Di samping itu, terdapat 140 orang yang bukan sebagai keduanya. Tentukan banyaknya jumlah masyarakat usia kuliah sebagai mahasiswa sekaligus pekerja. Oke. Di sini diketahui nilai keseluruhan adalah 440. Nih, nilai kesemuanya. Dan NP-nya itu nilai keseluruhan pekerja adalah 250. Dan nilai keseluruhan mahasiswa sebagai mahasiswa 130. Dan yang bukan keduanya, nilai keseluruhan yang bukan keduanya adalah 140. Yang ditanya nilai P irisan M. Berapa gabungannya irisan keduanya? Nah, menggunakan rumus ini. Oke. Ini yang rumus pertama ini untuk mencari gabungannya. Jadi ditulis rumus seperti ini. N dikali P gabungan M sama dengan N dikali S dikurang N P gabungan M yang ini. Jadi tinggal masukkan NS ini nilai keseluruhan ini 440 dikurang 140. Jadi dapatlah 300. Jadi nilai P gabungan M adalah 300. Oke. Lanjut ke rumus kedua. Dengan N P gabungan dari M sama dengan N nilai keseluruhan P tambah nilai keseluruhan M mahasiswa maksudnya dikurang N P irisan M. Maka ditulislah seperti ini. NP nilai P gabungan M itu kan dapat di sini 300. Jadi tulis sini 300 sama dengan 250 ini
ditambah 130 ini. Nah, yang dicari ini, yang dicari. Maka turunkan langsung. Jadi dihitung 250 tambah 130, 380. Jadi sini tulisnya 300 yang dicari dan pindah ruas. N P irisan M ini, nilai P irisan M pindahkan ke depan dan 300 pindahkan ke sini. Jadi 380 dikurang 300 menjadi 80. Maka jadi banyaknya masyarakat usia kuliah sebagai mahasiswa sekaligus pekerja adalah 80 orang. Gitu cara mengerjakannya atau mencarinya. Lanjut lagi soal ketiga. Ketika harga Rp 140, jumlah barang yang diminta konsumen 110 unit, sedangkan yang ditawarkan produsen 50 unit. Ketika harga naik menjadi 240, jumlah barang yang diminta konsumen turun menjadi 80 unit, sedangkan yang ditawarkan produsen naik 90 unit. Tentukan fungsi permintaan dan penawaran. Nomor 3 ini. Diketahui P1-nya 140, P2-nya 240, QD-nya 110, QD2-nya 80, QS-nya 50 dan QS keduanya 90. Yang ditanya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi permintaan dengan rumus P kurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Maka dimasukkanlah rumusnya P 140 dikurang 140 per 240 dikurang 140 sama dengan Q dikurang 110 per 80 dikurang 110. Maka hasilnya P sama dengan 140 sama dengan Q dikurang 110 per 100 per min 30. Ini dikali silang. Jadi min 30 dikali P min 140 sama dengan 100 dikali Q min 110. Maka dikali pelangi. Jadi min 30P ditambah 4200 sama dengan 100Q dikurang 11.000. Min 30P sama dengan 100Q dikurang 11.000 dikurang 4.200. P-nya sama dengan 100Q dikurang 15.200. Nih. Maka P-nya min 3,34Q ditambah 506,67. Cara menghitungnya ini 100Q dikurang bagi 30 dan 5.200 dibagi juga dengan 30. Oke, dapatlah permintaan. Dan di sini penawarannya P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Maka dimasukkan angkanya seperti ini. P dikurang 140 per 240 dikurang 140 sama dengan Q kurang 50 per 90 dikurang 50. Maka hasilnya P dikurang 140 per 100 sama dengan Q dikurang 50 per 40. Maka seperti di atas tadi dikali silang 40 dikali P dikurang 140 sama dengan 100 Q dikali 100 dikali Q min 50. 40P kurang 5.600 sama dengan 100Q dikurang 5.000. 40P sama dengan 100Q min 5.000 ditambah 5.600.
Maka di sini sisa 600. Maka P sama dengan 100 Q ditambah 600. Nah, dibagi 100 Q dibagi 40 jadi 2,5 Q. 600 dibagi 40 sama dengan 15. Maka fungsi permintaan dan fungsi penawaran dapat saya tulis seperti ini. Fungsi permintaannya D. Ini fungsi penawarannya. Oke. Lanjut lagi. Nomor 4 ya. Diketahui fungsi permintaan dari suatu barang adalah QD sama dengan min 2P ditambah 20 dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2P dikurang 5. Carilah titik keseimbangan pasar dari barang tersebut dan gambarkan kurvanya. Oke. Diketahui QD-nya sama dengan min 2P ditambah 20 dan QS sama dengan 2P min 5. Yang ditanya titik keseimbangan. Maka QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. Masuklah min 2P ditambah 20 sama dengan 2P min 5. Min 2P dikurang 2P sama dengan min 5 dikurang 20. Ini disatukan. Yang variabel dengan angka bisa dikurang atau dibagi. Jadi min 2P dikurang 2P menjadi min 4P sama dengan min 5 dikurang 20 sama dengan min 25. P sama dengan min 25 dibagi min 4. Jadi P sama dengan 6,25. Ini substitusikan ke masing-masing persamaan. Permintaan D. QD sama dengan min 2P ditambah 20. Ini kan dapat P-nya ini. Maka P-nya dicoba masukkan. Sama dengan min 2 dikali 6,25 ditambah 20. Jadi min 12,5 ditambah 20 jadi 7,5. Lalu penawaran S. QS sama dengan 2P dikurang 5. Sama dengan 2 dikali 6,25 min 5. Sama dengan 12,5 dikurang 5. Sisanya 7,5. Titik kesimbang pasar terjadi pada saat P sama dengan N,25 dan Q sama dengan 7,5. Untuk membuat gambar dengan pemisalan P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Jadi permintaan D, QD sama dengan min 2P ditambah 20. Di sini P-nya 0. QD sama dengan min 2 dikali 0 ditambah 20. Maka QD sama dengan 0 ditambah 20. QD sama dengan 20. Jadi titik X dan Y-nya 20,0. Nah, sebelahnya lagi ini fungsi penawaran S sama dengan QS sama dengan 2P min 5. Ini Q-nya menjadi Q-nya sama dengan 0 kan? Jadi 0 Q-nya 0. Jadi Q-nya memang 0 sama dengan min 2P ditambah 20. Jadi 2P sama dengan 20, P sama dengan 10. Ini dibagi 2 ya. P sama dengan 10, jadi 0,10 karena Q-nya sudah 0. Jadi yang dicari itu P-nya sudah 10. Oke. Ini untuk mencari QS-nya ya. Misalnya P dengan 0, ini QS 2 kali 0 min 5. QS-nya 0,5, jadi QS min 5 hasilnya min 5. Jadi min 5,0. Q sama dengan 0. Jadi sininya 0. Sama dengan 2P min 5. Min 2P sama dengan min 5. Jadi P 2,5. Jadi Q-nya kan 0. Dan ini 2,5. Oke.
Dari kedua fungsi terdapat titik potong, yaitu pada koordinat Marco equilibrium 7,5. Ini titik temunya di sini. Oke. Lanjut lagi soal nomor 5. Jelaskan jenis dan contoh produk elastisitas permintaan. Pada contohnya, oke. Nomor 5 ini. 1. Permintaan elastisitasnya yaitu lebih dari 1. Persentasenya perubahan kuantitas permintaan lebih besar persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Seperti contohnya itu pakaian, makanan ringan dan lain sebagainya. Oke. Ngapa disebut elastis? Karena banyak barang penggantinya. Kayak sepatu. Banyak saingannya itu. Tak ada sepatu, kita bisa beli sendal. Nah, gitu. Dan kurvanya seperti ini. Landai. 2. Permintaan tidak elastis, yaitu inelastis. Yang elastisitasnya kurang dari 1. Permintaan inelastis jika terjadi perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain, kalau persentase perubahan jumlah yang barang diminta relatif lebih kecil dibandingkan persentase perubahan harga. Permintaan inelastis sering disebut permintaan yang tidak peka terhadap harga. Misal harga berubah naik 10%, maka perubahan permintaan akan turun kurang dari 10%. Contoh produk kebutuhan, misalnya beras, meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras, tapi mengurangi jumlah belinya. Ini kurvanya seperti ini. 3. Permintaan uniter elastis. Elastisnya sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Jika harga turun 10%, maka permintaan naik 10%. Permintaan ini jarang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kalau ada itu hanya kebetulan. Contohnya produk yang tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya terlebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Ini kurvanya. Oke. 4. Permintaan elastis sempurna. Elastis tidak terhingga. Elastisitasnya itu tidak terhingga. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Sama dengan elastisnya itu lambang tidak terhingga ini. Artinya bahwa perubahan harga tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Contoh bumbu dapur. Harga 10.000, permintaan naik 1.100, 1.800. Nah, kita perlu. Yang kelima, permintaan tidak elastis, yaitu permintaan inelastis sempurna. Yang elastisitasnya sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal, artinya bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang jasa tidak berubah. Contoh pembelian garam dapur oleh suatu keluarga atau pembelian obat ketika sakit. Konsumen membeli garam atau obat lebih mempertimbangkan berapa butuhnya, bukan pada berapa harganya. Jadi seperti ini. Vertikal. Harga naik turun, tetap kuantitinya di sini. Oke. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon agami saya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.